Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba, dan disunatkan wuqufu dzakarin. Wukuf makna asalnya berhenti. Karena di sini dikaitkan dengan sholat, maka berdirinya makmum laki-laki walau sobiyan, sekalipun anak-anak, lam yahdur ghairuhu, tidak ada yang datang lagi selain daripada makmum yang satu, maka disunnatkan an yaminil imami, berdiri di sebelah kanan dari imam. Wa illa, dan apabila tidak, sunnah disunnatkan lahu, bagi si makmum laki-laki tadi, tahwiluhu, berpindah kepada posisi sebelah kanan, lil itba'i, yaitu sebab itba', mengikuti sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaakhiran, sambil mundur, anhu, daripadanya, qalilan, sedikit, bi ayyata akhara, dengan mundur ke belakang, asabi'ahu, jari jemarinya, an aqbi imamihi, jari jemari daripada kaki, an aqbi imamihi, dari tumit imamnya. Wa kharaja, dan berbeda bil dzakari, buat makmum laki-laki, al unsa, yaitu makmum perempuan. Fataqifu, maka berdiri makmum perempuan, khalfahu, sejajar lurus di belakang imam, ma'a mazidi ta'akhurin, dengan ditambahkan mundurnya ke belakang. Fa in jaa, maka apabila datang dzakarun, makmum laki-laki, akharu, yang lain, ahrama, yang takbiratul ihram, an yasarihi, pada samping kirinya, wa yata'akharu, dan mundur qalilan, sedikit. Summa, kemudian, ba'da ihramihi, sesudah ihramnya, ta'akhara, mereka berdua mundur, yaitu makmum dua orang laki-laki, anhu, daripadanya, nadban, sebagai bentuk sunnah. Fi qiyamin, di saat berdiri, au ruku'in, atau di saat ruku', hatta yasira, sehingga menjadilah dua orang makmum laki-laki tadi, soffan, satu baris, wara'ahu, di belakang sang imam. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi kalau orang sholat berjamaah berdua, ya, laki-laki semua, itu makmum mengambil posisi di sebelah kanan imam, ke belakang sedikit, ya, jari jempolnya sejajar dengan tumitnya imam. Ada yang mau praktekin? Ayo berdua, ya, udah, silakan berdiri dah, ya, praktekin, ya, ya. Berdiri dah. Satu lagi siapa? Pak Najib. Ya, dua orang aja. Nah, itu jempol udah sejajar dengan tumitnya Pak Najib. Ya, ya. Nah, segitu. Oh, banyak orang segini, Ustaz. Kejauhan, ya, kejauhan. Jadi, ya, tumit lurus dengan jempol. Nah, sekiranya segitu. Nah, sudah. Misalnya nih, ya, udah, ya. Kan misalnya sholli fardhul maghribi imaman, Allahu akbar, udah takbir, takbir, imam takbir, imam takbir, sorbannya taruh dulu dah. Ya, Allahu akbar, makmum ikut takbir, Allahu akbar. Oke, sudah. Datang makmum kedua, ayo siapa? Ya. Nah, mengambil posisi persis di belakang imam sesuai shaf. Ya. Belum, ntar dulu. Tadi kan bahasannya bolehnya mundur sesuai dengan gerak rukun. Pak Imam, rukun Pak Imam, ruko. Allah. Langkah mundur separuh.
sampai separuh. Nah, iya kanan dulu, set lempengin. Nah, bangun dari ruko. Nah, mundur lagi. Ya. Iya. Coba ulangi. Udah ulangi maju. Iya. 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 Nah, tar dulu. Ya, ini kan Bapak, ini kan sudah katakan sudah takbir, sampean belakangan, posisi di shop asli situ belakang. Mundur lagi dikit. Mundur. Nah, oke. Nah, udah takbir, Allahu Akbar, udah sedekap nih, ya. Saya takbir. Nah, ya kan udah takbir nih. Posisi Pak makmum kedua baru masuk takbir. Nah, terus imam turun, Allahu Akbar. Sampean turun juga sambil mundur selangkah, jangan sekaligus, setengah langkah. Nah, setengah langkah dulu, ya. Nah, ruku, ini mundur setengah langkah, sambil ruku, ya. Sedekapnya dilepas, ya. Nih, saya contohin, ya. Saya contohin dah, liatin, ya. Nih, saya udah, sampean sudah sedekap. Saya sedekap, ini pasti segini, ya, kan? Sampean baru takbir kan? Nah, ayo ruko. Allahu Akbar. Nah, ya, bangun. Sami Allahu liman hamidah. Iya, kan baru lurus kan? Nah, begitu. Ustaz dengan imam awalnya dempet. Iya, dempet. Kan saya udah jamaah nih berdua. Sampean baru datang. Iya, enggak Iya. jarak ini. Jaraknya ya posisi orang. Iya, posisi tumit. Nah, kan? Ya. Iya, segini. Nah, ruko. Allahu Akbar. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Udah lurus. Oke, ya. Iya. Masa kalau sama apa? Yang latihan nyanyi dangdut di TV tuh, ya. Yang dangdut di TV aja kalau cengkoknya kurang sedikit kan domelin, ya nggak? Iya. Oh, kurang nukik sedikit tuh. Nah, apalagi kita urusan sholat. Udah paham? Jadi makmum berdua posisinya hampir sejajar dan makmum adanya di sebelah kanan. Lalu makmum kedua datang ambil di posisi lurus dengan imam. Kemudian cara geraknya adalah ketika gerak rukun mundur setengah langkah, bangun dari rukuk mundur lagi setengah langkah, selesai. Ya. Nah, sekarang kalau ada makmum perempuan, ya, makmum perempuan itu mengambil lurus dari imam. Tapi kalau nggak ada orang lain, misalnya makmumnya istrinya, lurus nggak apa-apa. Tapi yang penting itu istri kalau sujud nggak nyundul pala imam, nggak nyundul pantat imam, ya. Ntar sundul-sundulan kan repot. Jadi mundur sedikit atau ngambil 2 sop ke belakang. Lalu kalau misalnya datang makmum laki-laki, maka makmum laki-laki ngambil posisi sebelah kanan dan tidak sejajar karena sudah ada makmum lain sekalipun perempuan. Nah, sampai di sini paham? Ya. Laki-laki posisi sop pertama, perempuan sopnya di belakang. Karena apa? Sabda Nabi, afdolus sufuf lidzakari saful awal wa afdolus sufuf linnisa saful akhir. Seutama-utamanya barisan sholat bagi kaum laki-laki adalah barisan pertama. Seutama-utamanya barisan perempuan dalam sholat adalah barisan yang terakhir, ya. Kenapa begitu? Kalau perempuan barisan sholatnya semakin jauh dari barisan laki-laki, semakin aman dari fitnah, ya, semakin aman dari fitnah. Lah kan di belakang laki-laki, betul, tapi suara perempuan itu ganggu kekhusyuan
laki-laki. Misalnya makmum perempuan, kenapa nggak boleh baca amin kenceng? Karena nanti begitu imamnya diaminin sama makmum perempuan, baca surah lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suara siapa itu? Nah, itu bisa merusak kekhusyuan imam atau kekhusyuan makmum yang terakhir yang persis di depan perempuan. Maka sebaik-baik saf perempuan adalah paling belakang. Nah, ini semua nudiba, namanya sunnah. Tapi sunnah lil itba, sunnah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah jadi makmum? Ketika Rasulullah sedang sakit, yang jadi imam sholat adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi kejadiannya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Qala bitu inda khalati Maimunah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa hawwalani an yaminihi. Kata sahabat Ibnu Abbas, satu saat Rasulullah sedang nginep di rumah Maimunah, gilir di istrinya namanya Maimunah. Nah, Maimunah itu bibiku. Lalu aku menemani Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat malam-malam. Aku makmum mengambil posisi di sebelah kiri. Fa'akhadha bi ra'si, lalu kepala saya dipegang sama Rasulullah. Fahawwalani an yaminihi, kemudian aku digeser ke sebelah kanan. Ya. Jadi Rasulullah, ya, begitu sahabat Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, sebelum mulai sholat beliau belok balik ke belakang, pegang kepalanya, digeser, suruh pindah ke sebelah kanan. Maka ini menjadi hadis sunnah dalam sholat sebagai makmum posisi di sebelah kanan dari imam. Kemudian fa in jaa dzakarun akharu ahrama an yasarihi. Tadi sudah dipraktekkan, kalau datang laki-laki lain, maka laki-laki lain yang datang belakangan takbiratul ihram persis di belakang imam. Lalu kemudian makmum yang pertama yang ada di sebelah kanan imam yang lurus dengan tumit tadi, ta'akhkhara qalilan, ke belakang pelan-pelan, yaitu 2 langkah. Kalau melangkahnya sekaligus dalam madhab kita, madhab Syafi'i, berarti kita melakukan gerak besar. Tiba-tiba karena ada makmum lain, kita tiba-tiba jalan aja mundur. Nah, itu gerak besar. Itu bisa menjadikan sebab batal sholat, karena nggak ada udzur apa-apa. Kecuali kalau ada udzur, ya, lagi sholat zaman dulu, tapi ya langgarnya panggung pakai papan, ya, musholanya papan, ada ular naik, ya. Imam nggak tahu, imam sudah dilewatin, itu ular persis depan kita, loncat ke kiri atau ke kanan nggak apa-apa, karena itu dalam rangka menyelamatkan diri, boleh. Ya. Kadang-kadang ini kejadian di di realnya ya. Ketika makmum yang pertama itu dekat imam, dia datang makmum kedua, nyolek, belum mau pergantian rukun, sudah nyolek duluan, rukun tuh. Gimana? Oh, itu berarti makmum kedua belum ngaji. Iya. Kalau udah ngaji ngapain nyolek? Dia ambil aja posisi belakang. Akhirnya Iya. makmum yang pertama mundur. Nah, itu sama-sama belum ngaji, bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya sama-sama blow on. Iya, kasarnya, bahasa kasarnya sama-sama blow on. Iya. Bahasa halusnya sama-sama belum ngaji. Ya. Ada lagi, Pak. Sebelum imam ujian, makmumnya nggak boleh mundur, Pak. Nggak boleh mundur. Sebab kalau mundur dia melakukan gerak besar di luar gerak rukun. Kalau yang kita lihat kan biasanya
Nah, itu dia yang sedang dibahas. Berarti ilmunya belum sampai. Atau mungkin dia dapat pelajaran dari guru yang lain yang mungkin kitabnya beda dengan paham kita. Gitu. Jadi kita tidak boleh mundur sebagai makmum yang pertama kecuali mundurnya berbarengan dengan gerak ruku. Kalau kita ingin selamat begitu. Ya. Dah. Ada lagi? Baik. Summa ba'da ikhramihi ta'akhkharan. Ya, kemudian sesudah takbiratul ikhramnya si makmum yang kedua, dia posisi sudah ada di belakang imam secara sempurna, fi qiyamin aw ruku'in, pada saat berdiri atau ruku', makmum pertama itu mundur pada 2 langkah, hatta shara saffan wara'ahu, sehingga barisnya sama dengan shaf yang kedua. Kadang nggak begitu, ada yang makmum kedua datang nyolek makmum pertama, ada yang makmum kedua datang berdiri di sebelah makmum pertama. Ada yang begitu. Ya, namanya juga masih belum paham ya. Wa wuqufun rajulaini jaa'a ma'an, wa wuqufun, dan berdiri, rajulaini, 2 orang laki-laki, jaa'a, yang mereka berdua datang, ma'an, bersama-sama, au rijalan, atau beberapa laki-laki, lebih dari 2 orang, fasaddu, maka mereka menyamakan al-iqtida'a, di saat memulai makmum bimusallin, dengan menggerakkannya itu pekerjaan orang sholat, khalfahu, di belakang imam, soffan, sebagaimana soff mestinya. Kalau datang berdua, ngambilnya belakang sebagaimana mestinya. Datang bertiga sebagaimana mestinya. Kalau misalnya kita sudah berdua siap-siap mau sholat, tapi dengar ada yang wudhu, ya sebaiknya tungguin. Tapi kalau ditungguin juga kelamaan, sementara waktunya sudah semakin bergeser, ya sudah mulai aja. Kalau yakin bahwa orang itu akan menjadi makmum, maka makmum pertama memposisikan sebagaimana makmum pada yang lain. Tapi kalau enggak yakin, dia mah bukan wudhu, itu cuma numpang kencing gitu, ya, nyari yang gratis. Ya. Kalau kencing di pasar bayar, kencing di terminal bayar, kencing di mana, ya, kencing di musola tuh, ya, tempat kencingnya bukan di musolanya, ya, ntar salah paham lagi, kagak bayar ya. Ditungguin, nggak masuk ke musola, oh berarti numpang kencing doang dia. Jadi seperti itu. Kemudian wanudiba, dan disunatkan pula wuqufun fi shaffi awwalin, disunatkan dalam salat itu makmum berdiri di shafful awal, di barisan yang pertama. Tadi terkait dengan kalau ada 2 orang laki-laki atau banyak memposisikan itu di posisi shaf yang sebagaimana mestinya, wa aslu dzalika khabaru muslimun, asal dari itu adalah khabar hadis dari Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, qumtu an yasari Rasulillah sallallahu fa adarani an yaminihi summa jaa Jabbar bin Sakhr fa aqamahu an yasarihi fa akhadha bi aydina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Kata sahabat Jabir, aku bermakmum kepada Rasulullah di sebelah kiri, lalu Rasulullah
membelokkan saya, ya, menarik saya ke sebelah kanan. Tiba-tiba datang Jabbar bin Sokhr, ya, belum mulai sholat ini, ya. Padahal sahabat Jabir sudah ada di posisi jari kakinya sudah dekat dengan tumitnya Rasulullah. Baru mulai mau sholat, datang orang lain namanya Jabbar. Maka kemudian kami berdua mengambil saf posisi di belakang Rasulullah SAW. Maka yang namanya menata saf itu mula-mula adalah orang pertama mengambil posisi di belakang imam tapi sebelah kanan. Orang kedua ngambil lempeng belakang imam. Orang ketiga sebelah kanannya makmum pertama. Orang keempat sebelah kanannya lagi. Orang kelima sebelah kanannya lagi. Rapetin dulu sebelah kanan. Sebelah kanan sudah rapet, baru pindah ke sebelah kiri. Itu kaifiahnya begitu. Tapi ada orang marah-marah, ya. Suruh geser kanan, suruh geser kanan. Apa ini sih? Disuruh-suruh katanya. Kan sini sebelah sini masih kosong. Padahal sunnahnya, afdolnya adalah memenuhi dulu saful awal al-aiman, barisan pertama yang sebelah kanan. Mana tadi ada hadisnya? Sabda daripada Rasulullah SAW, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil muqaddamati. Ini di sarahnya nih, di kitab Bapak nggak ada. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memohonkan rahmat atas orang-orang yang mengambil barisan di depan. Jadi orang yang mengambil barisan di depan itu dimintakan rahmat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didoakan oleh malaikat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu, "Lau ya'lamun nasu ma fil adhan was saffil awal, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahimu." Seandainya orang tahu keutamaan adzan dan safful awal, barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya untuk beradzan atau ada di shaf yang pertama, maka lastahimu, mereka mau mengundi, dikocok kayak arisan, ya. Lastahamu, ya, itu kemudian mereka mengundi. Wa maknal istiham al-iqtira'. Mana istiham berarti undian. Jadi dikocok, siapa nih yang keluar nih? Ya ini dia ada di barisan awal. Tahu, pingin adzan berebut, udah. Kalau kata anak kecil mah sweet. Kalau berdua sweet, kalau bertiga gambreng gitu. Nah, yang menang yang jadi muadzin misalnya gitu. Sebab begitu utamanya muadzin dan orang-orang yang sholat di barisan awal. Ya. 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 Kalau barisan sebelah kita masih jarang, kita tarik orang belakang ke depan. Tapi kalau orang belakang suruh ke depan nggak mau, kita tarik orang sebelah kita. Ya. Kalau kita posisinya masih di tengah, tarik tuh, ya. Macam saya tuh biasa begitu. Kalau masih ada renggang, saya tarik, mepet, begitu. Nah nanti yang terakhir kan, kalau sama-sama mepet, akhirnya longgar, masuk dia. Nah enggak masuk itu mungkin karena badannya besar, sementara dia lihat, ya, longgarnya apa untuk dia itu rada sempit gitu. Nah kalau tahu mah enggak nolak atau mempersilahkan orang lain, dia sendiri yang harus maju. Enggak usah disuruh, begitu lihat masih ada longgar bisa untuk satu orang, maju dia. Iya. Di hadis lain
lau ta'lamu ummati ma fi shaffil awal latadarabu. Kalau umatku tahu betapa pentingnya di barisan pertama, saling pukul memukul, pengen dapat barisan pertama. Begitu, Pak. Ya, baik. Mana tadi? Wa nudiba, dan disunatkan wukufun berdiri fi shaffin awalin pada shaf yang pertama, wa huwa, dan dia mayali al imama, dan dia apa-apa yang berdekatan dengan imam. Artinya shaf pertama itu shaf yang ada di belakang imam persis. Wa in takhallalahu, sekalipun terhalang pada posisinya mimbaron, akan mimbar, au umudan, atau tiang. Jadi misalnya imam itu sholatnya di sebelah baratnya tiang, ya. Lalu kemudian terhalang oleh tiang, ya. Itu ambil posisi lurusnya tiang untuk buat makmum. Itu, ya, misalnya tiang masjidnya, ya. Kalau ini nggak ada tiang kita, ya, mimbar juga di depan, nggak ada yang menghalangi. Tapi ada masjid yang tiangnya banyak, itu kan. Nah. Atau misalnya posisi orang sholat itu adanya di sebelah kanan. Lah makmum mau sebelah kanan bagaimana? Ya, misalnya orang sholat sendiri mepet sebelah kanan nih. Kita datang mau makmum, ngambil di mana posisinya? Nah itu kita tungguin. Imam ngerti nggak? Kalau imam ngerti, pada saat rukuk dia bergeser ke kiri sedikit. Iya, pada saat rukuk imam bergeser ke kiri sehingga kita bisa ngambil sejajar dengan imam yang tadi jarinya sama dengan tumitnya. Tapi kalau imam nggak ngerti juga, kita ambil posisi belakang. Ya, jangan ngambil posisi sebelah kiri. Saya pernah ngetes, ya. Saya makmum sama guru, ya. Saya ngetes ada di sebelah kiri. Itu guru nggak ngomong, cuman balik badan, tangan saya ditarik ke kanan, set, gitu. Jadi memang itulah sunnahnya. Sunnah yang tentu menjadi penting karena ada contoh langsung dari Rasulullah SAW. Summa ma yalihi, ya. Summa kemudian ma apa-apa yalihi yang dekat padanya, wahakadha, dan demikianlah keutamaan, ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wa afdalu kulli shaffin yaminuhu, dan seutama-utamanya tiap barisan sholat adalah posisi di sebelah kanan. Wa min sunanil muhimmati wa minas sunanil muhmilati, dan termasuk sunnah yang harus kita perhatikan adalah bahwa imam itu kalau sudah qomat selesai imam maju, imam ngomong lurus dan rapatkan barisan, itu sunnah. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, la tasawwunna sufufakum au la yukhalafannallahu baina qulubikum. Maka hendaknya rapatkan barisan kalian supaya kalian tidak berselisih, ya. Supaya Allah tidak memecah belah antara hatimu. Ya. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, inni la arash syayatina tadkhulu fi khalalis sufuf. Ya. Sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk di barisan-barisan yang renggang, sela-selanya saf. Nah, kalau begitu setan ikut sholat dong. Setan nggak sholat, setan goda sama orang sholat. Ya. Ya,
Makanya ada yang salah paham, begitu longgar supaya tetap rapat, kakinya benggang. Iya. Kakinya yang benggang kanan, benggang kiri. Iya. Padahal orang di belakang masih banyak. Tarik aja orang belakang, suruh maju. Iya. Begitu kakinya nginjek temennya yang sebelah kanan, sebelah kiri, kaki temennya minggir, dia uber lagi tuh kakinya. Masya Allah. Ada yang begitu. Padahal nggak begitu cara merapatkan itu. Ya. Kalau misalnya imam langsung masuk, nggak melihat saf, langsung Takbir, takbir, nggak apa-apa. Ini kan sunnah. belakang belum beres kan? Kalau jamaahnya sedikit mah satu sop aja nggak penuh, nggak perlu sawu sufu vakum. Ya orang pasti ngerti. Ya. Ya. Tapi kalau jamaahnya banyak, imam itu menghadap ke jamaah, ngelihat jamaah sambil ngomong sawu sufu vakum. Ya. Luruskan barisan kalian. Kalau disuruh pakai bahasa Arab nggak ngerti, buruan gitu. Ya. Saya begitu, ya. Mau ketemu subuh, ketemu apa? Kalau sudah menghadap ke jamaah, masih pada lelet aja, masih ngobrol aja. Buruan gitu. Ya, karena emang diperintahkannya begitu. Tapi kalau imam cukup langsung Allahu Akbar, jamaah belum rapi, gemerungsung ini, malah pada ngobrol gitu. Malah jadi nggak khusyuk semua. Jadi imam agak telat sedikit, tapi dia memandu barisan makmum supaya kemudian sempurna. Nah, itulah kelemahan jamaah orang-orang kita. Jamaah orang-orang kita begitu. Nah, hal seperti ini itu diambil dasar namanya a'wanun 'alal birri wat taqwa. Ya, saling mengingatkan tentang kebaikan dan ketakwaan. Allah yang mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kalian kepada kebaikan dan takwa, ya. Saling mengingatkanlah kalian pada kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Fa'alaika rahimakallahu ta'ala, maka bagi kalian wahai orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah, bil mubadirati ila shaffil awal, untuk segera lari menuju kepada barisan yang pertama. Wa alaika birassis sufuf, hendaknya kalian itu merapatkan barisan, wa taswiyataha, dan menyempurnakan mastata'ta, ya, sekemampuanmu. Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya pekerjaan seperti ini sunnatun masbutatun min sunani Rasulillahi SAW. Ini adalah sunnah yang telah ditetapkan menjadi sunnah-sunnah daripada Rasulullah. Wa man ahyaha, siapa yang menjaganya untuk merapatkan barisan, kana ma'ahu fil jannati, maka dia akan bersama dengan Rasulullah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main-main, ya. Merapatkan barisan itu menjadikan sempurnanya sholat, itu menjadikan sebab kita surganya bersama dengan Rasulullah. Qala firraudi, berkata Imam Ibnul Muqri wa Syekhul Islam wa syarhihi, dan syarahnya, yustahabbu qabla takbir lil ikhram ayya'murahumul imamu bitaswiyatis sufuf, ya. Disunatkan sebelum takbiratul ikhram, imam memerintahkan untuk merapihkan barisan. Wa ka'an yaqulu, seperti mengucapkan istawu sufufakum, atau istawu rahimakumullah, atau sawu sufufakum,
luruskan barisan-barisan kalian. Atau i'tadilu fi sufufikum wa tarasaw. Kan ada yang istawu sufufakum wa tarasaw. Ya, rapatkan barisan, ya. Ratakan barisan kalian dan rapatkan. Ya, ini hadis, ya. Fa inni arakum min warai. Karena sesungguhnya aku melihat kalian yang ada di belakangku. Rasulullah itu sekalipun menghadap ke depan, beliau lihat yang di belakang. Ya, seolah seperti kayak motor ada spionnya. Ya, jalan ke depan, Rasulullah lihat ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah belum? Hah? 4 menit lagi. Waduh, ini ya, menipu ini duit-duitnya ya. Ya sudah. Hah? Lewat 2. Berarti masih ada waktu 2 menit. Tanggung amat. Ya, silakan. Dah. Imam boleh maju ke besar. Saya begini kan. Jemaah. Jemaah kan kejadian lagi dia penting. Kalau makmum kedua berdiri sejajar dengan makmum pertama di samping imam sebelah kanan, kalau imam kedepannya tempatnya masih longgar, maka imam boleh maju. Boleh maju, tapi majunya seiring dengan gerak rukun seperti tadi, ya. Majunya, imam boleh maju kalau makmumnya dua-duanya udah di samping semua. Iya. Imamnya sama-sama belum ngaji, ya. Iya. Makmumnya sama-sama belum ngaji, imamnya sudah ngaji. Ini makmum pertama di samping kanan, makmum kedua samping kanan juga sejajar dengan imam. Nah, kalau memang tempatnya masih longgar, maka imamnya yang maju. Boleh begitu. Jadi nanti makmum ketiga dia akan mengambil posisi di sebelah kiri dari 2 makmum yang ada atau di belakang imam secara persis. Begitu, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.